Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Guru hebat. Alhamdulillah baik. Luar biasa. Luar biasa. Ya, saya sangat senang dengan kata luar biasa ya, karena ibu-ibu dan bapak-bapak ini adalah guru-guru hebat yang ada di Kalimantan Barat. Baik, terima kasih atas kehadiran ibu bapak hari ini. Ya, saya sangat senang karena kita bisa bertemu di Google Meet ini, di Room Meet ini. Ya, selain mungkin nanti akan kita bahas tentang budaya positif di sekolah, ya kita akan membahas juga tentang pengalaman-pengalaman yang mungkin ibu dan bapak pernah rasakan, pernah lakukan di sekolah masing-masing. Oke, sebelum memulai materi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, selamat bergabung Pak Ulum, Pak Muhammad Ulum, dan Pak Alberto Putra. Oke, sebelum memulai, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah tampil untuk screen saya, yaitu untuk aksi nyata 1.4 budaya positif? Sudah, Apakah Pak? sudah tampil? Sudah ya? Jelas ya gambarnya? Jelas. Suara saya jelas? Jelas. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Baik, selama saya menjelaskan, mungkin mikrofonnya bisa dinonaktifkan ya Bapak Ibu semuanya. Nanti kita akan sharing atau kita akan berikan kesempatan untuk men-sharingkan apa yang telah dialami seperti itu. Baik, untuk pembahasan kita hari ini dan tampilan hari ini yaitu tentang aksi nyata 1.4 budaya positif, yaitu program guru penggerak angkatan 11. Perkenalkan, saya Pak Arfandi SPD, tempat tugas saya di SMK Negeri 1 Sekadau. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 ini yang berasal dari Kabupaten Sekadau. Oke, Bapak Ibu guru hebat semua, di room ini hari ini kita akan membahas beberapa poin tentang budaya positif yang ada di sekolah. Berikut yaitu konsep-konsep kunci dari modul budaya positif ya Bapak Ibu yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar. Selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Keyakinan kelas, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut mungkin akan saya terima dulu beberapa teman kita. Ya, selamat bergabung Pak Tobit, Bu Selvi. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini poin nomor 1 yaitu perubahan paradigma belajar ya. Jadi timbul pertanyaan apa itu paradigma belajar? Jadi dalam perubahan paradigma belajar dalam pengajaran yang modern ini di era milenial ini, dalam membangun budaya positif itu kita di sekolah dapat menyediakan yang pertama yaitu lingkungan positif ya Ibu Bapak.
Apa itu lingkungan positif ya? Lingkungan positif ini adalah lingkungan yang baik, lingkungan yang bersih, lingkungan yang enak, lingkungan yang terbaik bagi mereka untuk belajar. Aman. Jadi dalam hal ini murid itu merasa aman, merasa tenang ketika belajar. Jadi mereka tidak merasa takut ataupun merasa khawatir ketika mereka berada di sekolah. Dan selanjutnya ada nyaman agar siswa mampu berpikir. Jadi ketika mereka berada di sekolah, kita harus mengupayakan, kita harus berusaha agar siswa ini merasa nyaman, Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita berpusat kepada guru ya dalam pengajaran. Jadi siswa ini merasa tidak nyaman, ya segan mungkin baik ya Ibu Bapak, tapi terkesan mereka terkadang agak malu atau tidak nyaman terhadap gurunya. Bagaimana kita bisa menciptakan suasana nyaman ini agar siswa ini mampu berpikir? Ya, setelah siswa ini nyaman berpikir, mereka bisa berpikir dengan tenang, bisa berpikir dengan positif, dan mereka bisa bertindak sesuai kodratnya ya Ibu Bapak, sesuai kodrat zaman maupun kodrat alam mereka. Dengan seperti itu mereka sudah merasa nyaman, maka akan tercipta ya kemerdekaan bagi diri mereka sendiri, mandiri, bertanggung jawab, dan tentunya dalam melaksanakan tugas mereka di sekolah ya Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita lanjut ke sharing session selanjutnya, saya ingin mendengar dari Bu Dewi Juniarti. Bu Dewi Juniarti masih bersama kami? Halo Bu Dewi Juniarti. Assalamualaikum Bu Dewi Juniarti. Halo, Assalamualaikum Bu Dewi Juniarti. Halo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bu Dewi Juniarti, ya mungkin di sesi ini kami ingin mendengar ya tentang budaya positif yang ada di sekolah Bu Dewi yang sudah diterapkan oleh Bu Dewi dan teman-teman guru hebat yang lainnya di SMP 5 ya Bu ya, SMP 5 Sekadau. Mungkin dalam hal ini mohon bisa menceritakan Bu Dewi apa ya budaya positif apa yang sudah Ibu Dewi dan teman-teman guru bangun di sekolah Ibu, dan apa yang dirasakan, perubahan apa yang dirasakan oleh para siswa-siswi di sekolah Ibu. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Dewi. Iya, terima kasih Pak Arpandi. Alhamdulillah di sekolah kami karena kita baru juga sesama belajar nih, alhamdulillah karena pas tahun ajaran baru. Jadi kita tuh membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas Bu ya? Keyakinan kelas. Jadi yang kita rasakan dampaknya dan perubahannya itu sangat beda dengan tahun kemarin. Karena sebelum memulai kegiatan itu kan kita sudah buat dulu kesepakatan kelas di mana antara kita walas ini dengan siswa kita agar kegiatan dalam kelas itu mereka patuhi, mereka juga datang tepat waktu dan segala macamnya itu bisa berjalan dengan normal. Yang biasanya mungkin agak gimana gitu, itu saja sih Pak Arpandi. Ya, mungkin selain apa Bu ya, menerapkan budaya positif di sekolah Ibu, apakah ada kendala atau hambatan dalam menerapkan budaya positif tersebut, dan apa solusinya Bu ketika Ibu menerapkan budaya positif itu? Selama ini sih kendalanya tidak ada ya, cuman mungkin kita waktu kemarin tuh kurang pemahaman saja tuh Pak. Kurang pemahaman Bu ya? Kurang pemahaman saja. Kendala sih tidak ada. Yang kendala yang paling banyak itu ketika hujan saja. Maklumlah murid kami ini kan jauh-jauh tempatnya dan situasi jalan mereka pun kita nggak bisa tebak ya. Kadang hujannya jalannya masih becek dan tanah Pak Arpandi tahu lah kan namanya seberang Kapuas kan seperti itu.
Tapi Iya, tetap kita berkomitmen pada mereka walaupun mungkin datangnya agak lambatnya dengan durasi mungkin 20 menit, tetap kita terima. Kita terima dan tidak kita berikan konsekuensi yang marah-marah itu tidak. Kita terima, alhamdulillah dia bisa datang sekolah, kita udah bersyukur. Itu aja sih. iya. Baik, terima kasih Bu Dewi atas sharingnya tentang membangun budaya positif di sekolah, yaitu di SMP Negeri 5 Sekadau. Ya, saya rasa sangat baik ya Bu Dewi. Apabila kita membangun budaya positif ini tanpa harus marah-marah, tanpa Iya, harus betul. ya teriak-teriak kepada murid, karena mendidik dan membimbing serta menuntun anak murid ini memang kita harus lakukan sesuai dengan kodratnya ya, kodrat alam dan kodrat zaman, agar siswa kita ini terbentuk mental, spiritualnya maupun karakternya agar lebih baik. Baik, terima kasih Iya. Bu Dewi atas sharingnya. Sama-sama. Oke, selanjutnya ya Bapak Ibu guru yang hebat, dalam kehidupan kita ataupun dalam keseharian kita di sekolah, terkadang kita mungkin merasa kita ini adalah manusia yang sama ya Bapak Ibu. Mungkin kebanyakan kita itu bisa dikatakan ya memenangkan diri sendiri atau egois. Di sini bisa kita lihat ya Bapak Ibu tentang tabel stimulus respon dan teori kontrol. Ya, poin pertama di situ mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya, kolom pertama yaitu tentang realitas kebutuhan kita sama. Kita selalu berpikir bahwa manusia ini sama, tidak ada yang berbeda. Padahal jika kita selalu berpikir bahwa manusia ini beda, realitasnya memang kita adalah berbeda ya Ibu Bapak. Kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kecerdasan, tingkat kebaikan dan karakternya pasti sangat berbeda. Oleh sebab itu, apabila kita memikirkan bahwa kita ini sama, saya rasa mulai hari ini kita harus berpikir yang realistis bahwa kebutuhan anak murid kita ini, terutama di sekolah itu tentu sangat berbeda dan bervariasi ya tentunya Ibu. Poin yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Ya, kita melihat orang lain ini dan mungkin kita menerapkan keyakinan kelas ya Ibu Bapak, peraturan di sekolah itu kita samaratakan. Pertanyaannya selama ini, pemerataan itu sudah efektif kita menyamaratakan siswa A sampai siswa Z semua kelas kita samaratakan, apakah sudah efektif? Padahal setiap orang itu memiliki gambaran dan pandangan yang berbeda ya, Ibu Bapak Guru. Dan poin ketiga, terkadang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, mungkin ini adalah yang bisa dikatakan ini adalah hal yang egois ya Ibu Bapak, karena kita memaksakan kehendak kita orang itu harus berpandangan yang sama dengan kita. Padahal untuk makna yang luas, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain dulu, barulah kita memahami diri kita sendiri. Jadi kita harus respect, kita harus menghormati orang lain bahwa pandangan kita itu ternyata tidak sama. Ya, terutama saat kita mengajar di kelas, ya anak murid kita tentu dari 30 siswa, tentu 30 karakter yang berbeda. Jadi tidak bisa kita samakan cara pandang mereka terhadap pelajaran kita ataupun terhadap respon mereka terhadap pengajaran kita yang telah kita berikan kepada mereka. Selanjutnya di poin nomor 4 ya Bapak Ibu guru hebat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Mungkin selama ini kita mengajar ketika anak murid kita itu melakukan kesalahan, mayoritas kita mungkin menghukum mereka ya Bapak Ibu. Merasa mereka itu orang yang paling salah di sekolah. Ya, contoh misalnya mereka terlambat. Kita pasti akan suuzon atau berprasangka buruk. Kamu ini pasti datangnya telat disengaja. Ya. Harusnya kita berpikiran seperti itu, semua perilaku ini memiliki tujuan ya Ibu Bapak. Jadi keterlambatan siswa kita ke sekolah, mungkin itu adalah ada sebab, ada akibat.
Ya, mungkin karena hujan atau mungkin karena yang lain, kendala teknis seperti motornya macet atau dan lain-lainnya ya Ibu-ibu Bapak. Oke, selanjutnya di poin selanjutnya ada orang lain bisa mengontrol saya. Ya, terkadang kita merasa orang lain itu bisa mengontrol saya. Contoh, di sekolah misalnya kita adalah wali kelas. Ketika kita menerapkan peraturan yang telah kita sepakati bersama, kita tentu 100% ingin anak murid ini bisa kita kontrol. Ya, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi anak murid itu terkadang berpikir, oh orang lain yang mengontrol saya. Padahal bila kita berpikiran positif dan menerapkan budaya positif, seharusnya murid itulah yang harus mengontrol diri mereka agar mereka itu bisa berpandangan positif, agar lebih mendewasakan diri dalam berpikir ataupun dalam keseharian mereka ya Bapak Ibu, agar terciptanya hal-hal yang mungkin bisa lebih dimengerti atau dipahami oleh mereka bahwa belajar itu harus memiliki tujuan. Selanjutnya ibu-ibu, bapak-bapak, guru hebat sekalian, ada poin saya bisa mengontrol orang lain. Terkadang juga kita berpikiran bahwa kita ini sebagai guru, sebagai wali kelas ataupun sebagai mungkin kepala sekolah ya, kita bisa mengontrol orang lain. Secara manajemen mungkin Bapak Ibu, betul kita ini sebagai manajer kita bisa mengontrol orang lain, mengontrol bawahan kita, mengontrol rekan kita, mengontrol anak murid kita. Tapi di satu sisi seharusnya kita ini bisa menjadi role model, bisa menjadi contoh. Kita tidak bisa mengontrol orang lain Bapak Ibu. Yang kita lakukan hanyalah mungkin memberikan contoh kepada mereka. Ya, terutama kepada anak didik kita ya, Bapak Ibu. Oh, kamu ini seharusnya seperti ini. Sebaiknya seperti ini. Ya, beginilah contoh yang baik. Ya, mungkin dengan seperti itu anak didik kita, peserta didik kita akan lebih baik dalam melakukan budaya positif di sekolah ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal ya. Terkadang ketika anak murid kita atau peserta didik kita mengalami problem atau masalah di sekolah, terkadang kita melakukan mungkin mediasi ataupun bujukan ya, ataupun mungkin sharing dengan mereka bahwa mereka ada masalah gitu. Ya, terkadang kita juga membujuknya itu kurang apa ya Bapak Ibu, mungkin kurang dengan cara yang lebih elegan, lebih lembut, mungkin lebih mengena di hati mereka. Seharusnya dalam hal ini kita bisa berkolaborasi ya ibu-ibu dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya mungkin dalam hal ini kita bisa berkolaborasi dengan guru BP atau BK ataupun mungkin dengan ya wali kelas ya, mungkin dalam hal ini kita bisa bekerja sama dengan elemen-elemen yang warga sekolah agar tercipta kebaikan di sekolah. Jadi selanjutnya yaitu ada model berpikir ya Bapak Ibu, menang kalah. Terkadang kita ini merasa kita yang paling benar, kita yang paling menang. Kita tidak boleh kalah dengan orang lain. Ya, seharusnya yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mencari menang-menang atau win-win solution. Jadi win-win solution dalam hal ini apabila kita mendapatkan masalah di kelas ataupun dengan murid kita harus ya mencari jalan yang terbaik, yaitu win-win solution atau 50-50 ya Ibu Bapak, agar kita lebih baik dalam mengontrol kelas ataupun menyepakati kesepakatan kelas di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu ada disiplin positif ya Bapak Ibu. Apa itu disiplin positif? Ya, disiplin positif yaitu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat. Jadi kunci dari kesuksesan, kunci dari budaya positif itu yang paling kuat adalah nomor satu adalah disiplin ya Bapak Ibu. Ya, tidak hanya murid yang disiplin di sekolah, mungkin kita sebagai guru atau sebagai pengajar kita harus menjadi role model ya Bapak Ibu.
Ya, misalnya kita datang ke sekolah lebih awal dari murid kita, itu adalah salah satu contoh yang penerapan budaya positif di sekolah yang sangat baik. Ketika mereka melihat kita sebagai guru datang lebih awal dari mereka, mereka akan mulai mencoba berpikir, oh ternyata guru saya disiplinnya luar biasa, datangnya lebih awal dari saya. Mungkin besok saya akan mencontoh apa yang guru saya lakukan, yaitu datang lebih awal, uh, tidak seperti biasanya. Dan daripada itu, jika kita tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal ya Ibu Bapak, dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Dalam hal mendisiplinkan diri atau disiplin positif, mungkin kita sebagai manusia ya Bapak Ibu, sebagai makhluk Tuhan yang bersosialisasi, kita juga perlu orang lain dalam hidup kita untuk ya berinteraksi ya. Jadi berinteraksi dalam arti ya kita mungkin butuh orang lain sebagai model kita, sebagai contoh kita, sebagai adopsi kita untuk budaya positif atau disiplin positif kita. Jadi budaya positif itu tidak hanya datang dari diri kita sendiri atau internal diri kita sendiri ya Ibu Bapak, kita bisa juga mencontoh dari orang lain atau orang yang mungkin lebih baik dari kita, mempunyai karakter ataupun disiplin yang sangat baik, ketika di hidupnya kita bisa menerapkan itu dalam hal-hal keseharian kita ya Bapak Ibu. Baik, mungkin saya ingin ke Pak Tobit. Pak Tobit, ada dengan kami Pak Tobit? Halo Pak Tobit. Halo, Mister. Ya, Gimana, Mister? Ya Pak Tobit, saya ingin mendengar dari Pak Tobit ini tentang disiplin positif yang pernah diterapkan di sekolah Bapak, di sekolah sebelumnya ataupun di sekolah yang baru ini. Disiplin positif apa yang telah Bapak terapkan di keseharian pengajaran Bapak? Apakah disiplin itu datang dari Bapak sendiri, dari teman sejawat Bapak, ataupun dari murid, ataupun dari orang lain? Apakah yang telah Bapak lakukan untuk disiplin positif? Mungkin bisa cerita Pak Tobit sedikit banyak tentang disiplin positif yang telah Bapak terapkan di sekolah Bapak. Silakan, Oke, baik, Mister. Terima kasih, Mister ya, dengan pertanyaannya. Ya, untuk disiplin positif yang sudah saya laksanakan untuk di sekolah, ya, yang contoh pertama itu adalah karakter perilaku seorang guru dulu terlebih dahulu, Mister. Kita sebagai seorang guru pastinya harus mencerminkan sikap atau hal positif terhadap siswa. Nah, dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, seumpamanya ini ya, Mister ya, saya kan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, PJOK, di mana tingkat kedisiplinan di situ yang saya terapkan adalah saya menggunakan pakaian olahraga lengkap. Itu artinya sepatu olahraga, celana training, dan baju jersey olahraga. Siswa di dalam kontrak pembelajaran saya, ya saya mau siswa menerapkan disiplin positif, yaitu adalah ketika mata pelajaran olahraga, siswa juga menggunakan pakaian olahraga lengkap supaya pencapaian atau tujuan pembelajaran yang dilaksanakan itu bisa terwujud. Nah, seperti itu, Mister, salah satu penerapan disiplin positif dalam proses pembelajaran yang saya terapkan. Nah, mungkin itu saja, Mister, dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tobit. Ini luar biasa ya Pak Tobit. Jadi guru seperti saya bilang tadi adalah sebagai role model ya, sebagai role model mencerminkan budaya positif dari dirinya kepada peserta didik atau anak murid kita ya Bapak Ibu. Jadi kita guru ini juga tidak bisa juga terlalu mengharapkan murid ini 100% timbul kesadaran diri mereka ya Bapak Ibu. Ketika mereka tidak punya kesadaran diri dari internal mereka, kita harus menjadi guru, orang tua, teman, maupun partner bagi mereka. Oh begini loh nak, oh begitu loh nak, bahwa hidup ini dalam pembelajaran itu harus seperti ini nak. Jadi apa yang telah Pak Tobit lakukan ini sangat luar biasa ya. Ketika mengajar olahraga, beliau memotivasi anak-anak didiknya dengan pakaian olahraga lengkap, sepatu olahraga, dan mencerminkan budaya
positif yang timbul dari Pak Tobit sendiri, yaitu sebagai guru penjaskes ya Bapak. Terima kasih Pak Tobit atas sharing sessionnya. Selanjutnya kita lanjut ya Ibu Bapak ke motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi perilaku manusia kita berpatokan yaitu di sini, yaitu ada pakar bernama Diana Gaussen. Ada 3 motivasi perilaku manusia ya Ibu Bapak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi itu poin yang pertama. Yang kedua menurut Diana Gaussen ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi nomor 2. Dan motivasi nomor 3 adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, untuk poin pertama, Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang siswa ini melakukan pekerjaan mereka di sekolah, tugas mereka di sekolah, mengerjakan latihan atau praktek segala macamnya. Terkadang mereka berpikir dan termotivasi karena mereka ada merasa ketidaknyamanan dengan guru. Mereka di satu sisi kita didik mereka dengan disiplin, tapi terkadang mereka juga berpikir, oh tidak nyaman dengan guru. Kalau tidak mengerjakan tugas ya Bapak Ibu. Ya, atau mereka agak merasa ketakutan. Terkadang mereka merasa takut, aduh kalau saya tidak mengerjakan tugas dari si Pak Guru ini atau Bu Guru ini, bisa-bisa saya tidak dapat hukuman. Ya, ini adalah hal-hal yang mungkin terkadang kita rasakan dan kita alami di sekolah ya Bapak Ibu guru hebat semua. Selanjutnya yang poin kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya rasa ketika kita memberikan tugas atau memberikan ya mungkin kepada anak murid kita untuk mengerjakan sesuatu di sekolah ya Bapak Ibu ataupun di luar sekolah, siswa ini terkadang berharap, ada timbul harapan dari siswa ini ingin mendapatkan imbalan. Ya mungkin dalam hal ini bukan duit ya Bapak Ibu. Jadi imbalan ini ya mungkin adalah apresiasi. Apresiasi ya misalnya seperti ya pujian, ya seperti nilai yang baik, atau seperti senyuman. Itu adalah sebuah imbalan yang tidak tergantikan ya Ibu Bapak. Ketika kita di sekolah, kita datang, senyum, sapa, salam, sopan dan santun kepada siswa kita, 5S menerapkan itu. Ketika kita menyambut mereka sebelum masuk ke kelas dengan 5S itu adalah imbalan bagi mereka, penghargaan bagi mereka. Ketika mereka masuk ke sekolah, mereka masuk ke kelas, mereka merasa nyaman, mereka merasa enak, mereka merasa tenang, dan mereka merasa sekolah ini adalah rumah kedua bagi mereka yang mana mereka melakukan kegiatan belajar. Ya, jadi setelah mereka